Crazy Eddy merupakan perusahaan fenomenal yang bergerak dalam penjualan barang elektronik yang terkenal pada tahun 1970 sampai 1980-an. Eddy Antar atau lebih dikenal sebagai Crazy Eddy meraup 350 juta per tahun dan ia menggunakan skimming register untuk mendapatkan under report. Jasa perbaikan ditagihkan kepada produsen sebesar 3 kali lipat dari harga yang sebenarnya, dan 3 salesman dari Crazy Eddy akan terus menekan konsumen untuk membeli sebuah produk. Selain menjual produk dengan cara yang unik atau memaksa pelanggan, Antar juga menekan harga produk, gagal dalam melaporkan pencatatan transaksi tunai, menyimpan pajak penjualan, dan kemudian mengimigrasikan 145 juta dalam penipuan sekuritas. Intinya, Crazy Eddy melakukan pemalsuan pada pencatatan transaksi dan melakukan tindakan kolusi, di mana bukti audit yang diberikan kepada auditor itu palsu tetapi meyakinkan. Motivasi internal dari pihak manajemen Crazy Eddy sendiri adalah mereka ingin memperkaya diri sendiri karena para pemegang utamanya, para pemegang inti dan para pendirinya itu adalah keluarga Antar. Nah, karena ketamakan mereka, maka mereka melakukan tax avoidance dan juga profit skimming. Nah, hal ini diperburuk sejak mereka IPO di tahun 1984 sampai 1985 dengan mereka melakukan praktik pump and dump saham-saham mereka di bursa Amerika. Nah, jadi mereka meningkatkan atau menaikkan harga market di bursa dari harga aslinya secara sangat signifikan agar orang-orang juga tertarik untuk membeli, dikarenakan juga mereka melakukan manipulasi laporan keuangan. Tapi sejak 1987 motivasi mereka berubah sejak Sam Antar, yaitu keponakannya Eddy yang merupakan auditornya, dia melakukan fraud concealing, jadi menutupi fraud-fraud yang sebelumnya. Skema fraud dalam laporan keuangan Crazy Eddy yang pertama ialah revenue fiktif. Nah, revenue fiktif ini dijalankan dengan cara menggunakan invoice palsu, di mana Crazy Eddy bekerjasama dengan vendor-vendornya agar mereka juga ikut serta nih dalam memverifikasi transaksi tersebut. Nah, yang kedua, mereka melebih-lebihkan valuasi asetnya. Nah, Crazy Eddy pernah memvaluasikan inventory mereka sampai sebesar 80 juta US dollar. Nah, hal ini dilakukan dengan cara meminjam stok dari suppliers untuk dibukukan. Nah, lalu mereka juga mengirimkan stok yang ada dari satu toko ke tokonya yang lain agar dapat dicatat berkali-kali. Nah, ketiga, mereka melakukan cut-off period yang juga dimanipulasi berdasarkan kepentingan mereka. Nah, kalau revenue bakal di-hold nih pencatatannya sampai periode adaptasi berakhir. Sedangkan kalau liabilities dicatatnya pada periode berikutnya. Lalu yang keempat, Sam Antar yang merupakan CFO dari Crazy Eddy. Nah, dia seringkali nggak mencatat tagihan dan utang, sehingga Crazy Eddy sendiri, CEO-nya maupun auditornya tidak pernah nih mengetahui hutang tersebut tuh ada. Nah, lalu yang terakhir, disclosure dalam laporan keuangannya sering dimanipulasi juga oleh Sam Antar. Misalnya pada tahun tertentu, catatan kakinya tuh atau footnote-nya mereka menyatakan bahwa Crazy Eddy itu menggunakan cash basis accounting. Tapi ada tahun-tahun yang mereka ubah menjadi accrual basis gitu. Crazy Eddy menggunakan firma CPA Mann-Hartmann sebagai firma akuntansi yang mengaudit pembukuan dan catatan Crazy Eddy. Pada tahun 1980-an, Mann-Hartmann bergabung dengan Pitt Merritt Mitchell yang dikenal sebagai KPMG. Diketahui dari laporan yang diterbitkan yang menyarankan bahwa Mann-Hartmann harus membebankan biaya kepada Crazy Eddy untuk audit perusahaan tahunan. Namun dalam 1 tahun, kantor CPA ini hanya membebankan Crazy Eddy sebesar $85.000 untuk audit independen penuh, yang tidak sesuai dengan kondisi Crazy Eddy yang merupakan perusahaan dengan total pendapatan ratusan juta dolar. Selain itu, karena banyak akuntan Crazy Eddy adalah mantan anggota perusahaan, hal ini memungkinkan banyak orang untuk berasumsi bahwa perusahaan yang memperkerjakan auditor dari perusahaan audit masa lalu dapat dengan mudah menyembunyikan aktivitas penipuan selama periode audit. Auditor yang terlibat dalam kasus ini adalah Mann-Hartmann dan rekan-rekannya di kantor akuntan publik KPMG. Dalam hal ini, auditor Crazy Eddy menerima banyak kritik atas kegagalan mereka dalam mengungkap kasus inventaris tinggi dan utang yang kurang dilaporkan. Auditor dituduh membantu dan bersekongkol dengan penipuan Crazy Eddy. Hal ini diperjelas dengan beberapa kejadian di mana auditor meminta dokumen klien hanya sebagai formalitas untuk melaporkan bahwa dokumen tersebut telah hilang atau rusak.
Namun dalam kasus ini, Mann-Hartmann bersama rekan-rekannya membela diri bahwa perusahaan telah berusaha keras untuk menipu auditor. Hal ini diperjelas setelah perusahaan mengetahui di mana tempat persediaan yang akan dikunjungi oleh auditor setiap tahun. Perusahaan akan mengirimkan persediaan yang cukup ke toko untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, CEO Crazy Eddy memerintahkan karyawannya untuk menghilangkan dokumen yang dapat membuktikan kejahatan perusahaan dan mengesampingkan sistem persediaan berbasis komputer yang dirancang oleh Mann-Hartmann sehingga manajemen kembali ke sistem persediaan manual. Sistem yang telah diganti tentunya akan menyulitkan auditor untuk mengecek secara pasti bagaimana persediaan perusahaan pada saat itu. Kejadian yang dialami perusahaan Crazy Eddy lebih mengarah pada fraud dibandingkan kelalaian auditor dalam melakukan audit. Hal ini dikarenakan Crazy Eddy dengan sengaja mempraktikkan manipulasi laporan keuangan dan menempuh berbagai cara agar kecurangan yang dilakukan tidak diketahui oleh kantor akuntan publik atau KP perusahaan saat itu, yakni Mann-Hartmann dan rekannya Pitt Marwick Mann atau PMM yang kini menjadi KPMG. Seperti yang diketahui, Crazy Eddy menambahkan inventory pada gudang yang akan diperiksa KAP, menghancurkan beberapa dokumen yang digunakan untuk memanipulasi inventory, hingga menggunakan sistem pencatatan inventory secara manual agar pihak KAP sulit menyelidiki fraud yang dilakukannya. Fraud yang dilakukan Crazy Eddy berakibat pada beberapa hal. Pada Oktober 1986, nilai saham perusahaan turun menjadi $17,50 per lembar saham. Selanjutnya, beberapa gerai toko Crazy Eddy mulai ditutup sejak Maret 1989. Saat itu, perusahaan menutup 17 dari total 43 gerai tokonya. Dan pada tanggal 6 Juni 1989, Crazy Eddy diberikan petisi oleh 5 kreditornya yang menutup pembayaran sejumlah $860.000 yang membuat perusahaan tersebut dipaksa bangkrut. Pada akhir tahun 1989, 26 toko milik Crazy Eddy yang tersisa ditutup. Dalam jangka waktu 3 tahun, Crazy Eddy mengalami kebangkrutan dan dilikuidasi. Bukan hanya kebangkrutan yang harus dialami Eddy, pada Juni 1992, ia ditangkap atas tuduhan persekongkolan pemerasan federal dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Januari 1993. Pada akhirnya, Eddy mengaku bersalah atas tuduhan penipuan federal pada Mei 1996. Kejadian yang dialami Crazy Eddy cenderung lebih mengarah kepada kecurangan dibandingkan kelalaian karena berusaha memanipulasi laporan keuangan dan menempuh berbagai cara agar kecurangan tersebut tidak terindikasi oleh KAP Mann-Hartmann. 5 skema penipuan laporan keuangan dilakukan Crazy Eddy yaitu pendapatan fiktif, penipuan dalam penilaian aset, penyalahgunaan periode cut-off, menutupi kewajiban dan biaya, dan pengungkapan yang tidak tepat. Seperti diketahui, Crazy Eddy menggunakan firma KAP Mann-Hartmann sebagai firma akuntansi yang mengaudit pembukuan dan catatan Crazy Eddy. Divisi konsultasi Mann-Hartmann menyediakan layanan sistem inventaris terkomputerisasi Crazy Eddy. Dengan kata lain, mereka yang mengatur sistem inventaris dan juga mengaudit inventaris, tetapi mereka gagal dalam mengungkap kasus inventarisasi yang tinggi dan utang yang kurang dilaporkan, sehingga mereka juga dituduh membantu dan bersongkol dengan penipuan Crazy Eddy. Penutupan Crazy Eddy dimulai pada Maret 1989 dan tidak hanya bangkrut, pada Juni 1992 ia ditangkap dan dituduh konspirasi pemerasan federal dan diekstradisi ke Amerika Serikat pada Januari 1993, dan pada Februari 1997 Eddy dihukum 8 tahun penjara. Selain itu, Eddy juga diharuskan membayar denda lebih dari $150 juta, di samping lebih dari $1 miliar untuk tuduhan terhadapnya atas berbagai kejahatan sipil.